Kalian tahu nggak sih, kalau Jepang menjadi salah satu negara yang paling banyak dikunjungi oleh turis. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan fantastis Jepang dari sektor pariwisata yang mencapai 5.323 triliun rupiah pada tahun 2021 kemarin. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, kita kalah jauh guys, karena cuma 1.273 triliun rupiah. Ya wajar aja sih, di Jepang memang banyak hal yang menyenangkan untuk dilihat, mulai dari tempat wisata yang instagramable, hingga tempat hiburan bagi mereka yang suka nonton film anime. Apalagi kenyamanan berwisata di Jepang juga didukung dengan tingkat kebersihan wilayah dan juga keramahan penduduk setempat. Tapi perlu kalian ketahui bro, Jepang sebenarnya cuma ramah bagi mereka yang berwisata. Jadi untuk yang mau tinggal di sana harus pikir ribuan kali dulu deh, karena ada fakta-fakta gelap yang super mencengangkan. Contohnya adalah dunia hiburan di Jepang, yang ternyata parah abis bro. 3 komponen utama yang jadi pilar dunia hiburan di Jepang nggak ada yang sehat. Entah itu mereka yang jadi produser, yang jadi artis, bahkan yang jadi fans sekalipun. Sama-sama semuanya nggak waras. Hal ini dibuktikan dengan kasus Kiko Mizuhara yang terjadi pada April 2022 kemarin. Aktris kelahiran 1990 ini pada waktu tersebut menceritakan sisi gelap dunia hiburan Jepang yang penuh dengan pelecehan. Saat dirinya syuting film Ride or Die untuk Netflix, Kiko mengungkapkan kalau produser Haruo Umekawa gak ingin melibatkan koordinator pemantauan intim dalam syuting. Padahal kan koordinator pemantauan intim ini yang punya wewenang untuk mencegah adanya pelecehan. Kiko bahkan bilang kalau dia pernah disuruh untuk berfoto toples di depan 23 perusahaan dengan alasan profesionalitas kerja. Setelah melakukan pengakuan ini dan jadi viral, Kiko Mizuhara bukannya dapat dukungan dari netizen, tapi dia malah dibully habis-habisan guys. Di saat live IG yang dia lakukan, banyak netizen yang menghujat dirinya sebagai aktris yang mencari perhatian. Setelah Kiko Mizuhara viral, mulai banyak artis lain yang berani angkat bicara. Salah satu orang yang terjerat adalah produser film bernama Sion Sono, yang disinyalir melakukan pelecehan seksual terhadap aktris muda dengan dalih latihan atau rayuan untuk mendapatkan peran. Parahnya lagi, ada juga kasus yang mengungkapkan kalau ada beberapa aktor senior Jepang yang enggan menggunakan pengaman saat melakukan adegan intim, yang membuat artis wanita di sana banyak yang mengalami trauma. Sayangnya, meskipun udah banyak pemberitaan yang beredar, hingga hari ini belum ada sanksi yang jelas bagi mereka yang berbuat. Bahkan, pemerintah di sana dianggap lepas tangan atas kasus pelecehan dalam dunia hiburan. Tentang kasus lepas tangan pemerintah Jepang, memang mungkin saja hal tersebut terjadi, karena jejak sejarah membuktikan kalau Jepang kerap membuang kasus yang bisa membuat reputasi mereka ini tercoreng guys. Contoh besarnya adalah kota Kamagasaki, yang sengaja dihapus dalam peta Jepang. Kota Kamagasaki terletak di Osaka, dan menjadi rumah bagi bangunan-bangunan tua dan juga markas para tunawisma. Pada awalnya, kota ini merupakan tempat yang diusulkan para pekerja proyek Shinsekai. Setelah proyek ini selesai, para buruh yang harusnya sudah pergi malah bermukim di sana dan mulai menetap secara permanen. Buruh yang kehilangan pekerjaan setelah proyek menjadi gelandangan dan membuat tempat ini penuh dengan kejahatan dan jadi ikon kemelaratan di Jepang. Bahkan saking melaratnya, di sore hari penduduk di sini harus antri untuk makanan bantuan. Karena kondisinya yang memilukan, Jepang menganggap bahwa kota ini tidak bisa diselamatkan, bahkan bisa jadi mencoreng nama baik mereka. Makanya pemerintah di sana pernah memutuskan untuk menghilangkan kota ini dari peta, untuk membuat turis nggak tertarik pada kota Amagasaki yang kumuh. Tindakan pemerintah ini tentu tidak terpuji, karena lepas tangan akan nasib warga mereka. Selanjutnya adalah karoshi. Karoshi merupakan istilah untuk budaya gila kerja di Jepang, yang bisa menyebabkan masalah kesehatan, gangguan mental, hingga kematian loh. Fenomena karoshi ini disebabkan persaingan kerja yang sangat ketat di Jepang. Hal ini menyebabkan adanya rasa takut untuk dipecat jika sudah masuk kerja. Makanya, hampir semua pegawai mengusahakan berbagai macam hal untuk mengabdi di perusahaan. Secara hukum, Jepang cuma membolehkan 30 jam lembur dalam sebulan. Tapi nyatanya, di lapangan ada pegawai yang bisa lembur hingga 6 jam per hari loh. Atau 180 jam dalam sebulan. Ngeri ya bro. Dengan budaya gila kerja ini, nggak jarang ada pemandangan memilukan di Jepang. Saat mereka berangkat kerja,
biasanya mereka harus berdempetan bahkan didorong supaya muat dalam kereta. Lalu saat pulang, pemandangan para pekerja yang tertidur di tempat umum seperti stasiun dan juga dalam kereta ini adalah hal yang lumrah. Ngeri kan guys? Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada pengucapan yang salah atau informasi yang kurang akurat. Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.